Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakahnya, tempat masjid dan rumah dari rumah-rumahnya Allah, dan juga di mana anak-anak kita menuntut ilmu syar'i, ilmu dunia dan akhirat di sini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya disinilah termasuk juga yang dikatakan oleh Rasulullah SAW teman-teman surga Bapak. Ya, Rasulullah yang mengatakan, bukan saya, yang mengatakan idza darabtum riyadul jannah fataru, jika kalian berpas-pasan dengan taman-taman surga maka singgahlah, belajarlah, ambillah apa yang di dalamnya ada yang disampaikan di situ. Kemudian sahabat bertanya, mana riyadul jannah? Apa itu taman-taman surga yang dimaksud? Apa kata Rasulullah? Hilal zikir, yaitu halaqah zikir, halaqah yang mempelajari ilmu agama. Jadi ketika kita berada di sini, maka luruskanlah niat kita. Itu salah satunya. Kemudian perhatikan adab-adabnya. Agar apa? Agar kita di sini dan anak-anak kita di sini mendapatkan keberkahan ilmu yang dia dapat. Bayangkan setiap hari, ya, Senin sampai Jumat mereka berada di masjid di sekitar hilal zikir. Masya Allah, ada 4 yang dikatakan Rasulullah SAW yang dia dapat. Yang pertama apa? Allah turunkan sakinah, ketenangan, tidak hanya pada diri anak tersebut, ke orang tuanya juga. Kedua adalah Allah berikan rahmatnya. Kira-kira apa bukti rahmat itu? Segala kemudahan, baik itu apa semua, rezeki, ya, kesehatan yang bermanfaat dan lain-lain. Yang ketiga, dikelilingi para malaikat. Maksudnya apa? Ya jelas, kemuliaan, keagungan orang yang belajar ilmu agama. Dan yang keempat, nama-nama anak-anak kita dan kita yang sekarang berada di sini disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Ini bukan perkataan saya. Bagaimana itu bisa dapat tercapai? Luruskan niat dan matikan adab-adabnya. Ini tidak akan bisa didirikan dengan materi Pak. Bisa. Karena itu saya berharap ketika berada di sini kita, ya, harus penuh dengan cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia Pak, ya. Kemudian jangan lupa kita selalu banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terutama para ibu-ibu, ya. Apa faedahnya? Allah akan penuhi segala kebutuhan orang yang banyak berselawat di dalam doanya, sebagaimana dalam hadis Ubay bin Ka'ab ketika dia meminta berapa banyak dia berselawat kepada Rasulullah SAW di dalam doanya. Rasulullah mengatakan ketika dia tahu bagaimana seperti tambah terus sampai 4 kali. Dan juga Allah angkat kesedihan, keresahan, kegelisahan, kegundah-gulanaan dalam hati kita Pak. Jadi bapak-bapak, ya, kalau misalnya
Dan inilah yang terus juga akan kita tanamkan bagaimana rasa cinta kita ya pada anak didik kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, terutama dengan bersalawat seperti itu Pak ya. Dari itu coba kita mulai rubah mindset kita, hati kita, jangan sampai ada keutamaan-keutamaan ini tidak dapat gara-gara lisan dan hati kita. Paham maksudnya Pak? Contohnya yakin, nanti kita bahas seperti itu. Atau gimana dan bla 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 seperti itu. Baik. Sebelum jauh kita melangkah, sebaiknya kita kenalan dulu ya Pak Ilyas. Lebih dalam lagi ya. Saya memang asli orang Batak, Bu Effendi Siombi. Dulunya memang di lingkungan yang memang bahasanya lingkungan Batak, lingkungan orang-orang Kristen. Dan memang keluarga dari bapak semua itu mu'alaf, bapak saya mu'alaf dulunya, keluarganya besar itu Kristen. Bahkan kalau bisa 100% gitu ya. Saya asli tunggal di Medan karena dakwah, ya ikut istri di Riau, dari kota ke kecamatan itu pelosok lagi, gitu ya. Dan kalau Allah ya sampai di sini dari berbagai pengalaman yang saya lakukan. Dulu memang basicnya senang ya mendidik anak-anak dan mendalami pengobatan. Kemudian saya tidak ada klinik, tapi dari rumah ke rumah saya melihat fenomena-fenomena anak-anak mulai dari tahun 2000-an ya, seperti itu. Dan saya juga mengalami juga kan, anak-anak remaja segala macamnya, itu tadi masalah ada akhlak kepada orang tuanya, bahkan guru sekarang seperti itu. Sekarang model mereka itu acuh nggak acuh. Ketika ditanya mau kemana, sana ini sudah nggak ada, sudah Pak, Bu, Abah, Ma, nggak ada. Alhamdulillah, astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah, nggak ada. Anjir, mana gitu Pak? Nengok-nengok di YouTube, buset, gitu. Kalah kita Pak, Bu, seperti itu. Salah siapa? Jangan salahkan pendidikan Pak, Bu. Nah, seperti itu. Dan pendidikan juga yang menyalahkan juga kan gitu, ketika dia mendidikannya seperti itu. Nah, inilah kita mencari solusi seperti itu ya. Jadi dari riset saya, dari lembaga ke lembaga, orang yang SMP saya Pak pusing, kok banyak kali, gak betah kan gitu. Sampai kemudian kok banyak kali, ternyata enggak sih, enggak. Saya sudah riset, tinggal menulis buku saja. Dan alhamdulillah testimoni hampir 99% berhasil semua. Nah, mau nggak? Ada cara, tipsnya. Pasti insya Allah, saya bilang, tidak akan lepas. Akan tetapi mau cepat, mau lambat, itu tadi tergantung kitanya. Sebenarnya kita itu yang menentukan sesuatu pada diri anak itu kita. Seperti itu. Ya, loh, kenapa Ustaz? Ya iyalah, ini bukan kata saya, kata Rasulullah SAW. Ma min mauludin illa yuladu 'ala fitrah. Anak dilahirkan keadaan fitrah, keadaan yang memang arahnya untuk beribadah kepada Allah. Intinya mempunyai adab akhlak sesuai dengan manusia itu sendiri. Kenapa dia bisa berubah? Karena syaitan. Paham? Kelanjutannya hadis tadi, fa'abawahu yahudani au nasirani au majlis. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia itu seorang Yahudi, ya, Nasara, Majusi. Maksudnya apa? Mau ibu buat apa, bapak buat apa anak itu bisa jadi.
Maka saya bilang berhasil. Kenapa anak kita makan panas semacamnya? Lingkungannya. Jelas, anak itu seperti kertas putih. Ya kan Pak? Nah, kenapa dia mengatakan ini dan itu, mengikuti itu tren-tren, ya kan? Karena dia lihat itu. Lebih banyak dia lihat itu, seperti itu. Makanya itulah yang kadang kita kurang memperhatikannya. Saya banyak upaya menterapi anak-anak yang bermasalah. Yang paling fatal, yang paling parah, dirantai seperti anjing. Dirantai seperti anjing kan. Tak boleh ditendangi, pukulin muka dia depan dia. Coba ibu bayangkan anak kurus kering, mukanya kayak mana? Mata kuning itu kira-kira apa ya? Ada kesehatan sini. Nah, seperti itu. Sampai kalau dipukul pun nggak ngaruh ya. Hukuman seperti itu nggak ngaruh. Ketawa, senang sekali ya, fitrahnya nangis gitu. Sampai dia meludah di ibunya. Ada kan? Siapa yang salah itu? Kira-kira siapa yang salah? Orang tuanya, sekolahnya, saya yang mengajarkan itu. Nah, bagaimana saya kasih? Terakhir, Allah memang memberikan saya doa, saya terapi dia, tapi bagi di daerah itu saya ambil, saya tempatkan di Jogja, saya langsung 24 jam mendidiknya selama setahun khusus. Alhamdulillah, semua anak-anak saya berprestasi semua, baik tingkat Kota Madia Yogyakarta. Dan tahu sendiri Yogyakarta kan Pak Boga, ya, Insya Allah termasuk orang yang terbaik juga di sana. Seperti itu. Alhamdulillah di SDIT dia termasuk bagus hafalannya, dan metode saya ketiga untuk menghukumi adalah mengingatkan tentang kesalahan-kesalahan dia. Fitrahnya dia kembali kepada fitrahnya dalam mendidik anak-anak, dan seperti itu. Banyak ada selesai terapi yang bermasalah, yang gangguan game sampai hook di celana sampai apa misalnya. Alhamdulillah saya diamanahkan di sini, dan Allah tunjukkan. Saya selalu berdoa setiap perjalanan saya di mana saya Allah letakkan khairun nas aqwalun nas, dan mudah-mudahan orang tersebut saya mengenal orang termasuk orang yang Allah cintai seperti itu. Karena itu dalam hadis dari riwayat mengatakan seorang manusia yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain, insyaallah termasuk orang yang dicintai Allah Subhanahu. Seperti itu. Saya akan berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu bersama kita bersama untuk dalam mendidik anak kita. Apapun permasalahannya, kita sudah ada di bidang konselor, ya, konselor Ibu. Nah, mau permasalahan apapun, insya Allah kita siap untuk mencari solusinya seperti itu. Baik, kenapa? Apa rahasianya? Selama riset belasan tahun, bahkan 20 tahun lebih, saya riset bahkan ke Papua, dan anak Papua itu insya Allah bukan saya mengajak, tapi dia ingin, karena dia suka untuk masuk Islam, karena dia insya Allah luar biasa, dia ada kedisiplinan segala macamnya, dan itu asal orang Papua. Dan dia dalam 2 bulan dia bisa baca Al-Fatihah dengan bagus. Nanti ada yang saudaranya pengen kita tunjukkan. Kemudian bisa azan dan lain-lain. Padahal lingkungannya Pak brutal, bisa malah musik-musik segala macamnya, nggak tahu lah pakai kaki, kadang dia tak pakai sendal. Yang penting pedalaman ya, yang biasa kok tidak dicampuri dengan hal-hal yang berbau-bau yang modern ya, campur bau, udahlah kadok lah bahasanya, udah paling kadok lagi, campur lagi dengan dunia modern, mabuk itu udah biasa. Musik perzinahan, pukulan, bacok, sudah biasa. Alhamdulillah izin Allah, mungkin ini salah satu doa saya dan teman-teman kita semua, dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa jadi kader dan dakwah di Papua. Seperti itu. Dan memang fitrahnya itu Bu, Pak, yang saya riset karena dalam sama kan jauh beda. Bahkan kalau saya lihat adat anak sekarang itu jauh lebih bagus dari pedalaman. Bapak, selamat pagi Ibu. Senyum, kalau nengok semua. Betul,
Coba anak kita, pura-pura cuek, bengok, lengah, bengok. Betul nggak Bu? Betul sekali. Seperti itu. Ya, jadi perlu ada pengetahuan tentang masalah itu. Apa yang harus kita lakukan ketika kita meletakkan anak kita dan diri kita? Maka poin pertama adalah saling mendoakan. Jangan malas berdoa. Saya bilang 1 menit berapa? Coba ayo hitung bro. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami dalam mendidik anak. Ya Allah, mudahkanlah urusan segala urusan yang ada di alim Islami. Ya Allah, mudahkan rezeki ustaz-ustaz dari sana. Ya Allah, itu sudah berapa detik Bu? Ada 20 menit, 50 menit. Nah, kita main HP berapa menit Bu? Mau rumpi berapa menit Pak? Bu? Hah? Nah itu. Ini gini-gini disalahkan semuanya ya. Doakan. Begitu juga ustaznya. Nah seperti itu. Jangan ngeluh aja. Doakan. Terus doakan ya Allah. Aduh, ya Allah, gitu. Ini mamanya siapa ya bapaknya teman? Kan gitu. Ada pasti gitu. Terus saya bilang, saya canda ya. Kalau bahasa nasib baik ada orang saya. Pasti tuh ibu pasti gitu. Ya gitu Pak ya. Nasib baik ada orang gitu. Ah itulah, doakan. Kita juga, lembaga ini juga saya tekankan. Kenapa mereka begitu kurangnya doa kita? Nah, seperti itu. Jangan nuntut aja tahu ya. Nih saya langsung buka kartu aja. Ibu nuntut Anda seperti ini, nggak anaknya sekolah semacamnya. Itu mati waktu wali murid. Begitu juga Ustaz, ini gimana kesejahteraan dia kok bisa dibeda-beda semacam itu udah pasti. Datang lagi lembaga ini gimana nih kalau sudah digaji udah doa kan? Udah nangis-nangisnya, teruskan niatnya enggak. Ini jangan ada saling menyalahkan. Kita ini bersaudara, kompak seperti itu. Jadi doa nanti kalau ada parenting segala macam, bagaimana doa-doa itu Ustaz Hidayah yang akan menyampaikan supaya doa kita itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah langsung yang mengatakan fad'uni istajab lakum. Berdoalah kepadaku niscaya semua doa-doa kita Allah akan kabulkan. Kenapa kita malas berdoa? Bu, kita punya Tuhan enggak Bu? Pak? Masih ngeluh juga. Makanya itu tadi kita nikmati saja ikuti prosedur yang ada seperti itu. Itu doa itu ya. Saling mendoakan agar apa? Chemistry itu hubungan nasional emosional itu terjalin. Saya aja kalau saya jauh-jauh di sini, kenapa doa ya Allah mudahkanlah hamba ini bisa menjadi anak-anak. Dekatkanlah hati saya sama mereka. Baru berapa hari boleh Bapak ikut tengok testimoninya. Macam semut saya, macam ular. Mungkin ditengoknya kayak udah kayak berulang pula kan? Coba baru kenal. Sehari 2 hari masih ramai dulu. Dan juga memang diterapkan di sini juga 3S tadi. Kata budaya tadi tambah lagi 2. Dan terbukti memang pendidikan ini Masya Allah. Tinggal penambahan, peningkatan. Dan kalau saya tambahin lagi doa. Barakallahu fiik. Masya Allah, anak baik, anak soleh, calon dokter, calon polisi. Nah, makanya itu Pak, di sini nanti kita semua wajib orang tua ya musyawarah apa yang ingin kita jadikan anak ini. Mau jadi dokter kan? Mau jadi pilot kan? Polisi kan? Mau jadi banyak. Ada kisah lucu juga kita ditanya mau jadi mana? Tukang cuci motor saat katanya. Bagus. Kalau ibu-ibu apa pula kalau cuci motor pula katanya. Ibu salah. Biarlah dia cuci motor, tetapi banyak sistem-sistem yang salah. Jadi bos nanti ini langsung aduh nak ada yang lain lagi. Tuh kan? Gak inovasi, gak kreatif kita. Pasti mau nggak kalau anaknya jadi cuci motor? Gak mau kan? Tetapi kita
beribadah. Nah, seperti itu Pak. Ya, itu yang pertama adalah doa. Ini nanti saya tanya lagi Bu ya, besok-besok kalau dipanggil datang, kalau nggak bisa ngisi ini, ya udah, jangan marah-marah, jangan mengerti anak ini ya, benar anak, jangan. Harus dihafal dan dipraktekkan, dipahami ya, saling mendoakan. Yang kedua, yakin dan percaya. Yakin Allah akan mudahkan langkah kita, urusan kita. Yakin lembaga ini bisa memberikan yang terbaik untuk anak kita. Yakin guru-gurunya di sini insya Allah percaya kepada mereka berkompetensi di bidang ini. Dan yang terakhir, yakin anak kita bisa. Nah, udah, kita kan kurang yakin ya, membandingkan kadang sampai ada lagunya padahal ya kan, bisa dibanding-bandingkan. Nah, salah. Inilah kita mindset kita ini, orang tua ini seperti itu. Gak yakin dia. Kok kenapa gak bisa? Yakin aja loh, bagaimana yang penting tujuannya apa Bu? Sampai. Ada yang naik pesawat sampai. Ada yang naik sepeda, berarti sampai. Itu tujuannya, kan gitu. Karena itulah manusia tadi tercampur dengan syahwatnya. Paham ya? Boleh diulang? Setuju orangnya? Baik, itu ya, kita yakin dan percaya. Ketiga, tempatkan kita ini sebagai tim. Paham maksudnya? Kalau ibu di rumah aja, apa instruksi kapten misalnya begini, saudari Arifah begini, ikutin, jangan ngeyel. Ini untuk kebaikan anak kita. Walaupun insya Allah ada planning B yang lebih baik nanti disampaikan secara pribadi. Ini nalar nggak kira-kira? Nalar nggak? Salah ya? Tim orang tua fungsinya apa sih untuk keberhasilan anak ini? Fungsinya siapa sih? Bagaimana lembaga ini tetap terus berkomitmen? Bisa saja Bu kritik saran boleh di sini Bu. Tapi kan netizen aja komentar ada solusinya, kan gitu. Paham Bu? Nah, jadi nanti bisa bahaya kalau kita salah-salah ngomong, keberkahan akan hilang. Apalagi kalau kita menjelek-jelekkan, ya udah. Anak kita di sini nggak nyambung, syukur masalah tadi pasti. Saya riset dengan ibaratnya hanya ngomong. Setidaknya kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan ini kekhilafan saya pribadi dan mungkin kekhilafan gurunya dan segala macam. Ada hikmah, tidak mungkin sesuatu yang terjadi pada diri kita, ya pasti ada hikmah di balik itu semua. Jadi tim ya Bu ya, jangan malas-malasan gitu. Kalau dipanggil saya nanti, Bu, Pak, panggil saya ketakutan. Anak saya bersalah. Hampir semua sih Pak, panggil ketakutan gitu. Kenapa lagi? Kenapa anak saya Pak? Belum lagi dia bicara dan memang anak saya begini. Lah Pak, saya bukan gitu tadi lagi. Bukan gitu yang bicarakan gitu. Bagaimana biar lebih cepat lagi dia memahami. Intinya Bu, ini tinggal lambat cepat, berkat tidak berkat, itu aja. Paham di sini Bu? Anak kita kadang-kadang ada lambat dia, tetapi memori menyimpan. Karena kita ingin langsung dapat, itu salah. Paham di sini? Ini capek semua. Bahasa Sunda apa perlu lemah lembut lagi? Lebih apa ya? Lebih gimana Pak? Paham ya? Suaranya jelas ya? Oke, baiklah. Ya, tim. Jadi merasa tim Arifah gitu ya. Kalau saya sih lebih mengkiaskan ke sepak bola. Ada kiper, ada pertahanan, ada penyerang, ada striker. Coba ibu bayangkan kiper nyerang, kira-kira gimana Bu? Semua nyerang, kira-kira gimana Bu? Babak belur, sudah. Saya di sini bukan main-main Pak. Saya ketika saya letakkan saya di sini, jiwa saya di sini, jasad saya di sini, anak-anak ibu sudah saya angkat anak saya sendiri. Tak boleh diapa-apain dulu. Begini caranya, begini. Harus yang terbaik dari terbaik. Karena saya pun insya Allah tunjukkan dari yang ketika saya terbaik dari formal minimal itu 5 besar bagi saya. Itu dalam segala prestasi bagi saya. Insya Allah di hadapan Allah lebih lagi.
Kenapa? Saya alhamdulillah walaupun ibaratnya pernah hafal masih penguatan selesai hafal 30 juz. Saya ingin terbaik Pak Bu. Dan saya ingin menjadi uswah bagi teman-teman, menjadi inspirasi bagi mereka semua dari pengalaman-pengalaman saya. Dan mereka tidak, bahkan saya bilang pada sekelas doktor, profesor dalam masalah sekolah dalam peningkatan otak kiri dan otak kanan, kecerdasan anak itu belum. Karena nggak bisa mereka menggabungkan. Kalau orang yang umum dia hanya sudah umum dia risetnya, tapi secara riset secara ke agama itu yang mustahil. Karena penuh keajaiban. Ketika orang mempelajari agama, dia penuh keajaiban. Gak bisa didikte. Karena Allah yang langsung menentukan takdir tadi, menentukan siaran tadi. Kecuali kita dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tim ya Bu ya. Kenapa Bu? Keempat. Jadi ketiga. Ketiga nih Bu. Doa, apa lagi? Yakin percaya, tim. Baru yang keempat. Saya sering itu kok ngetes pendiriannya gitu, fokusnya gitu. 5. Oh enggak. Metode saya dalam mendidik anak-anak. Supaya apa? Dia punya prinsip. Apa yang disampaikan itu tanggung jawab kan gitu. Dan saya akan melaksanakannya seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah. Bukan menjustis yang bilangkan 4 ya. Yang keempat adalah ini yang tak kalah penting Pak Bu ya. Dan ini sering terjadi ya, kerenggangan ya, ketidakjelasan dalam tim adalah komunikasi. Inilah yang selalu terjadi yang membuat tidak berhasilnya sesuatu apapun. Ingat ya, komunikasinya yang baik, posisikan gitu. Kayak saya misalnya contoh, saya punya anak nih, kualitas saya jauh di bawah ustadznya misalnya. Saya komunikasi, sudah apa yang saya lakukan, macamnya. Karena yang ngerti itu ya ustadznya. Walaupun kita tahu paham itu, tapi tetap kita punya ada seperti itu. Jadi kan mentang detailnya berderet-deret ya kan, mana ini macamnya. Salahnya di situ. Komunikasi. Ya itu ya, ada 4. Apa yang didapat nanti Pak Bu di Arifah ini nanti? Itu tadi bukan hanya tahsin, insyaallah kalau saya anak saya insyaallah. Apalagi adab akhlak. Saya tidak main-main, cara duduk, cara ngomong segala macamnya saya akan tegur langsung, menunjukkan kepada yang lain-lain yang seperti itu. Pertama ya alhamdulillah, istighfar segala macamnya, dia lupa ada kata kamu, sedangkan alhamdulillah sudah Allah itu terus kita didik, praktek dan banyak hal yang lain. Dan saya lengkapkan ada 5 nanti yang kita dapat dari Arifah ini Pak. Dan Bapak Ibu dia belajar, jangan nggak belajar ya, mentang-mentang ibaratnya apa namanya, letak anak, belajar pula. Nanti saya tanya. Nanti mereka suka cerewet-cerewet ya kan, kadang ngomong kemana ya sini kan Pak sini gitu. Biar paham gitu. Ada 5, ini catat yang akan dapat. Survive pada diri anak. Info. Inisiatif. Kreatif. Inovatif. Coba Bu, Pak, ayo. Apa itu survive? Lebih ke bertanggung jawab pada dirinya ya Pak. Artinya membangun mental yang kuat. Artinya ketika dia berbuat, tadi yang disampaikan harus dia bertanggung jawab. Ketika dia memilih, berarti dia tahu konsekuensinya seperti apa. Masya Allah. 30%. Ayo Bu. Menunjukkan nanti insya Allah anak itu bisa survive. Ayo nggak mau pengen anak survive. Ayo Bu sambil dimakan ngobrol santai aja, jangan tegang-tegang. Saya baru udah pusing juga nih. Ayo Bu, Bapak lu. Tadi bapaknya Pak.
sudah 60%. Ah ini Bu, makanya kalau kita kompak tim, lengkap semua sudah. Siapa lagi? Sebenarnya satu kalimat saja. Ibu yang menjelaskan tadi itu betul. Membangun mental. Hah? Membangun mental. Ya, kuat dia. Jadi intinya Pak Bu, langsung aja mikir, dia siap ditempatkan di mana saja. Instruksi, mental sudah terlatih, bertanggung jawab segala macam. Bukan lagi Mak, ini apa, ini gimana. Dia akan memberikan suatu pertanyaan, bagaimana Mi, ini bagus gak ya? Atau begini, baiknya gimana? Saya harus bagaimana? Nah, dia bisa. Seperti itu. Jadi intinya dia ditempatkan di mana saja insya Allah. Paham Bu ya? Jadi nggak cengeng, bertanggung jawab tadi, mental yang kuat, bisa mengatasi segala sesuatu apapun masalahnya. Seperti itu. Karena kita sudah kasih trik-triknya seperti itu. Ya. Dan saya juga ketika ditanya, Ustaz, apa kendalanya di jalan gitu? Begal kah inilah, saya nggak takut begal, saya nggak takut hantu lah, nggak takut ini. Yang saya takut lobang, saya bilang. Kalau lobang udah kena saya gedebak, enak gimana Bu? Udahlah, nggak tahu gimana, motornya rusak segala macamnya kan gitu. Karena kita kan memang nggak kita prediksikan kan gitu. Tapi kalau begal kan bisa tahu kita, oh begini aja survive ya. Oh bagaimana cara mengatasinya segala macam, cepat dia langsung bertindak gitu kan. Nah seperti itu. Jadi itu yang kalau bahasa kata survive tadi. Mental sudah kuat, kan mental kita bawa motor kan mental kuat. Ketika dia kuat, dia tahu bagaimana. Ujung-ujungnya apa? Yang penting tadi jangan mati. Itu aja. Ya, kalau buta mata, terpana atau ini wajar lah. Itu konsekuensinya. Jadi dia siap menerima konsekuensinya seperti itu. Ketika dia belajar, siap lelah. Ketika dia nanti begini, dia semua bisa diatasinya seperti itu. Paham Bu? Ini paham nggak? Kalau yang nggak paham nanti saling apa Bu? Saling bertanya ya Pak Bu ya. Yang kedua adalah improv. Ayo sampai saya jelasin. Setelah ada survive itu pasti ada improvnya dia. Paling sudah ada tadi yang saya bilang itu secara ibu tadi sudah. Contoh Bu, improv itu, nih seharusnya ada sendok kan? Kalau nggak ada sendok gimana caranya? Bisa begini, betul nggak? Apalagi? Nah itu namanya improv. Kira-kira kalau yang dilainkan lagi apa? Contohnya lagi, sampai bisa kasih contoh Pak Bu. Jadi mengatasi keterbatasan ya. Yang ada, jadi dia tidak ibaratnya tidak hanya satu bantuan, enggak. Dia bisa nggak ada pulpen, nggak ada gimana cara bisa menghafal, suruh nulis gimana bisa dapat tulisan, dia berusaha mencari dulu sampai dia harus bisa dapat targetnya itu gitu. Tapi dengan hal yang positif. Paham di sini Pak Bu? Ini kadang makin apa ya? Makin rumit ya. Nah makanya nanti sering kita bahas satu persatu di setiap parenting, setiap permasalahan seperti itu. Itu improv tadi. Setelah anak kita insya Allah kita tanamkan survive improv, maka ada inisiatif dia. Lahirnya improv itu karena inisiatif yang tinggi tanpa perintah. Inisiatif itu tanpa perintah nggak? Tahu nggak ini kira-kira inisiatif apa? Kira-kira insting bisa. Ada itu kotor gitu. Dia langsung bereskan. Loh nggak ada pel kan? Dia berpikir cari yang mana? Oh kain. Oh nggak ada kain. Kertas. Itu improv Bu. Paham? Jangan ada stapelnya. Ada. Coba gimana kau berpikir itu bisa kering? Nah sudah. Tapi jangan pula kau minum. Itu canda kita. Supaya apa dia? Biar juga dia akan cari bagaimana dia mengeringkan, membersihkan itu. Paham ya? Dan keberapa? Keempatnya apa tadi? Timbullah kreatif. Ya kan? Ketika ada inisiatif maka kreatif akan timbul.
Apa itu kreatif maksudnya Bu? Pak, ibunya yang jago nih. Bapaknya nih, ayo Pak. Santai aja. Ini sendoknya orang yang besar, sendoknya semuanya. Segini-segini aja tadi habisnya. Biar gak banyak-banyak. Ayo Pak, Bu. Kreatif itu gimana sih? Bu? Kreatif itu misalnya ini polos, bagaimana ini menarik. Paham Ibu ya? Bagaimana ini bisa dilihat, wah ini bisa. Atau cepat. Contoh cara ngepel, misalnya itu contoh aja, cara nyapu. Nah, dia akan kreatif. Bagaimana dia bisa ibaratnya 5 menit bisa jadi 2 menit selesai. Paham? Makin seru kan? Yang ke berapa sekarang? 5. Apa Bu? Inovatif. Dia membuat suatu formula-formula yang baru dengan mencampurkan dengan kreatif tadi. Paham Bu ya? Jadi sesuatu yang memang hampir sama dengan kreatif tadi, tapi bedanya adalah dia lebih kepada luas. Kalau kreatif kepada satu tok gitu, dia luas gitu. Itulah yang akan kita tanamkan kepada anak-anak kita. Siap Bu? Pak? Ini makin bingung pula. Aduh apa kata saya. Siapa ini kira-kira? Hah? Apa kuncinya tadi? 4. Intinya ngomong Ibu. Nanti Ustaz ada nanti Pak. Ya, sudah kami siap. Coba sini. Coba minta tolong Ustaz. Saya nggak main-main Bu kalau untuk didik anak-anak itu. Cuma saya ngapain ke Papua ya? Lalat babi segini Bu, kalau ngisap darah itu bayangkan babi namanya lalat babi ya. Coba tanya sama nyamuknya itu, aduh, kalau bisa Bapak bisa hitung itu berpuluh-puluh macam model nyamuknya. Atau ya nanti insya Allah ini Ibu isi dan musyawarahkan sama bapaknya, sama mbahnya, semuanya lah yang berkaitan dengan pendidikan anak kita. Minta doa sama Allah baru tulis, jangan ngasal aja seperti formalitas kadang gitu, bila anaknya kenapa-napa, paling anakku kenapa ya? Gitu. Siapa yang sering gitu Bu? Cuci tangan Bu. Dalam hati aja, Ustaz gak berani. Jadi nanti buat namanya Ibu ya, kelas, alamat, tempat tinggal lahir, tanggal lahir, nama ibu, nama ayah, hobi, cita-cita. Tanya benar-benar. Nah, kemudian apa? Kelebihan anak itu apa? Biar kita asah di sini Bu. Biar yang 5 tadi itu ada pada diri mereka. Kekurangannya apa? Ya itu tadi akan kita arahkan. Nah ini segala macamnya. Ibaratnya anak ini ya pastilah jatuh dalam kesalahan. Kita aja mak-maknya kan gak sabar. Histeris kadang dia. Coba Bu, gimana histerisnya? Aduh ya, ini lah tak apalah. Nanti sekolah nggak salah, aku sekolahkan kamu nak di sana supaya jadi bagus. Nah, nggak salah anak-anak apa sekolahnya. Visi misi, ya harus kreatif Bu. Pengen anak pintar harus kreatif. Tulis saja. Kalau saya nggak tahu visi misi, coba yang kau tahu ya Pak. Tulislah itu yang kau tahu. Jeruk dan nasi atau kopi tulis. Nggak masalah, kita hargai, betul Bu. Kita nggak mesti harus perfect gitu. Kita nggak memaksakan cara kita berpikir, ya kan? Sama, nggak bisa. Salah besar Anda kalau begitu. Kalau Anda apa yang pikirkan, silakan. Karena itu menunjukkan kreativitas, inisiatif, semuanya ada. Improvnya segala macam ada, inovatifnya ada. Maka itu caranya Bu, simpel memang kan. Ustaz, maksudnya apa nih Ustaz? Ayo kau tahu apa nak? Begini-begini, tulislah. Sudah. Loh kok bisa begini? Kan kata Ustaz. Nah, pintar dia menjawab. Adik kalau menjawab nanti yang benar gimana Ustaz? Coba yang kau kira-kira. Ini atau ini? Ini Ustaz. Nah, jadi ada berani bersuara, berani menunjukkan seperti itu. Kemudian ya, ini penting sebagai nanti Ibu jangan omong doang ya. Harapan terbesar menyekolahkan anak dia itu apa? Paham ya Bu? Ya. Jadi itu salah satunya program saya yang mungkin
sedikit orang yang ada di dunia ini untuk memperhatikan anak-anak kita, karena mereka punya prinsip anak saya susah apalagi anak orang pula diurusin, kan gitu Bu ya. Paham Pak? Paham nggak Bu? Jadi saya berharap kerjasamanya Bu ya, apapun permasalahan anak Pak Bu, ngobrol ke kita ya, ngobrol, dialog. Nanti ada kita buat apa, ini dari ibu sendiri ya, nanti dicatat ada apanya, ID cardnya juga anak-anak nanti dia calon apa. Nah, karena saya di situ motivasinya dan doanya, intinya segala permasalahan tentang pendidikan dan lainnya, insyaallah tentang pendidikan, insyaallah saya siap membantu para bapak dan ibu di sini. Ketidakpuasan segala macamnya saya siap, ya, karena kalau saya panggil Pak Kiai dan Nyai ya, Pak Kiai dan Nyai itu, insyaallah mengamanahkan ke saya, mudah-mudahan saya berusaha memegang amanah ini untuk membuat anak-anak kita, insyaallah yang terbaik bagi dirinya itu satu, kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat, negara, dan dunia, seperti itu. Indonesia kita, agamanya Islam, seperti itu. Itu yang saya tanamkan kepada mereka. Setidaknya tidak bisa kau membanggakan keluargamu, jangan buat malu keluargamu. Nah, itu kata yang luar biasa. Makanya dulu kita di orang Batak, mau mampus kau, mau mati, jangan kau susahkan mama bapakmu. Nah sudah itu aja. Juga ya, kan malu kita kalau misalnya dia berbuat salah. Jadi dia akan bertahan dan harga dirinya segala macamnya, takut nanti begini begono seperti itu. Jadi mohon maaf, ibaratnya kita harus saling komunikasi Bu ya. Jangan takutlah gitu. Jadi apa permintaan penunjang dalam keberhasilan itu langsung Bu. Kadang kan kita gini Bu, lantang sekali ya kan. Kadang kita bahasanya, oh kita kan bayar ya, begini anakku datang masih begini, anakku begini, irit lagi dia. Ya kok anakku nggak dapat ya? Dapat itu Bu, dapat. Cuma dia nggak nampak saja. Seperti itu. Kan saya bilang nanti, kayak seperti kata Ustaz tadi, tidak secara formalita tertulis, tetapi secara praktek pengamalan. Anak itu kita semua punya potensi Bu. Kalaulah tidak punya potensi masing-masing, berarti Allah nggak adil Bu. Saya tanya, kamu mau nggak jadi orang Papua? Gak tahu kenapa dia bisa jadi orang Papua itu. Kecantik dia, alami dia. Saya bilang gitu. Ya. Jadi saya berharap berikan kepercayaan kita di sini Arifah, ya apa penunjang-penunjangnya, apa ibaratnya ini jangan takut Bu. Rezeki itu Allah Bu. Ini tanggung jawab kita. Sebagaimana dalam kisah di sahabat Rasulullah SAW, ada seorang kakak yang biayai adiknya. Ya. Apa kata singkat ceritanya? Apa yang telah kau berikan untuk uang dalam pendidikan adikmu itu adalah rezeki yang Allah mudahkan untukmu. Sudah ada jatahnya Pak. Ya. Kalaupun misalnya serahkanlah sama Allah. Mau zalim satu lembaga, mau jolim dia sama ustaz, dia kan urusan sama Allah. Tetapi hak ibu pasti Allah akan kasih. Bukan di lembaga itu. Ada nanti pendidikan-pendidikan yang lain yang berlipat ganda dia, cepat di anak kita. Seharusnya ini berapa bulan dapat, misalnya 3 bulan, sebulan bisa dapat. Jadi ibaratnya kompetensi anak itu semakin kuat. Paham di sini Bu ya? Bahasanya adalah kita berani berjual beli sama Allah, seperti itu. Itulah yang kita tanamkan untuk saat ini di Arifah. Saya nggak mau, wah kadang kan gitu ya, dari utusan yayasan kadang memperbaiki, enggak saya Bu, jelek-jelek aja gitu kan. Tapi ada solusi kan gitu. Kadang nyalahkan, seakan membela ini, membela ustaz, membela yayasan. Kita ada 3 sebenarnya kita. 4 lagi malah saya di tengah. Murid ya kan? Kali murid, asatid, lembaga. Betul kan? 5 lagi malah masyarakat. Nah, coba itu tugas saya Pak. Ya, itu tugas saya di sini. Kalau secara umum ya itulah tugas saya secara agama. Seperti itu. Jadi kalau ibu misalnya agak aneh-aneh sedikit dulu tentang masalah anak dan macamnya, ngomong aja. Siap kita terima. Ya Bu ya? Saya kalau kurang jelas nanti mungkin para individu atau kapan nanti Ustaz ya bisa dijadwalkan. Ibu puas
ibaratnya ingin apapun itu Bapak juga insya Allah jangan malu-malu ya. Kita siap untuk semua itu akan memperbaiki segala hal. Ingat tadi kita adalah tim, saling melengkapi satu sama lain. Jangan pernah lisan kita ini menjelek-jelekkan dan segala macamnya, tetapi lisan ini mendoakan. Saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.